Kasih, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan kedatangan sudah bersama dengan kita dari tadi, haleluya, Brother Ronald dari Bali dan sekarang ada di Jakarta. Boleh ditampilkan di layar? Thank you. Oke, maybe me. Haleluya. Salam Brother Ronald. Halo, shalom, shalom semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bisa lihat saudara loh, saudara seperti kesaksian yang kita dengarkan tahun lalu, Brother Ronald 14 hari koma di rumah sakit karena COVID-19, tangannya sudah hitam semua, bahkan saudara-saudara orang menganggap tipis, tetapi waktu dia ke surga bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang Ronald belum selesai, haleluya, amin. Belum selesai, makanya dia bisa kembali ke dunia dan puji Tuhan tetap terus melayani Tuhan. Doakan ya, Brother Ronald lagi nge-apply visa ke Amerika ya, haleluya. Kita doakan kalau boleh sebelum Christmas sudah ada di Philadelphia bersama dengan kita. Silakan Brother Ronald, boleh ada video dulu, boleh di setel. Oh ya, video dulu ya. Belum lihat Brother Ronald. Bro Hendra, boleh diputar videonya. Thank you. Yang terindah, yang termanis, yang mulia, ajarkan Yesus, kan yang ku cinta, kan yang ku rindu, Bapa Ini sudah ada di rumah sakit ya. Berharga bagiku, segala puji, segala hormat. Saya katakan ya, saya dibawa ke sebuah taman yang begitu indah. Di taman itu Bapa menyatakan dirinya. Tuhan memanggil namaku. Tuhan bilang aku berharga di matanya. Segala puji, segala hormat, bukti kasih-Mu ya Tuhan, oh Yesusku, segala puji, segala hormatku, pengorbananmu, Yesusku, Tuhanku, pengorbananmu, Yesusku, Tuhanku. Halo sayangku, aduh puji Tuhan udah keluar. Katakan haleluya. Tuhan Yesus baik. Semangat sayang. Puji Tuhan. Aku sembuh.
disembuhkan. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Silakan Brother Ronald bersaksi untuk kemuliaan. Iya. Shalom semuanya Bapak Ibu, Saudara, keluarga yang terkasih di Amerika ya, di Philadelphia. Oh, it's a good man. It's a good God. It's a good glorified Jesus Christ ya. Tuhan itu dahsyat ya. Bila hari ini kita hidup adalah karena kesempatan, karena kita harus berbuah hari ini. Haleluya. Ada kesaksian yang baru yang saya rindu sekali bagikan kepada Bapak Ibu. Mungkin karena sudah tahu ya, banyak yang sudah tahu melalui YouTube dari Nation ya, Nation Worship Center ya, sudah mendengar kesaksian saya. Ini ada bagian yang terbaru yang Tuhan sedang sampaikan kepada saya dan saya yakin kepada Bapak Ibu saat ini yang mendengar ya. Kiranya menjadi berkat buat kita semua ya. Tuhan ngomong sama saya 3 minggu dari kemarin, suatu perenungan yang dahsyat yang Tuhan taruh. Ya, halo, ya, oke, jelas ya suaranya ya. Sangat jelas. Oke, baik. Yang pertama ternyata Tuhan ngajarin kami, saya dan istri saya berbicara, beliau begini berbicara kepada saya, it's okay Ronald, it's okay not to be okay. Perhatikan ini kata-kata yang powerful. Saya baru tahu beberapa hari kemudian ternyata ini menjadi film title dari lagu Korea, film Korea gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Tetapi ini adalah perkataan Tuhan yang begitu firman Tuhan banget. Tuhan ngomong sama saya dan istri saya bicara tentang it's okay not to be okay. Tuhan ngomong begini, lepaskan hakmu anakku, kata Tuhan. Saya diingatkan pada Filipi 2 ayat 7 berkata begini, melainkan telah mengosongkan dirinya. Siapa dirinya? Yesus Kristus. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau Yesus hari ini meneladani bahwa dia adalah 100% manusia, bahkan dia adalah 100% Tuhan, dia lagi mengosongkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mengajarkan saya dan istri saya dan Bapak Ibu Saudara untuk melepaskan hak. Lepaskan hak ini sangat susah Bapak Ibu. Saya kemarin ini sampai nangis-nangis sama istri saya ya. Kami harus melepaskan hak kami. Untuk kami harus menjadi yang selalu kami pegang hari-hari ini. Saya sebagai seorang tour guide di Bali gitu ya. Saya harus melepaskan semuanya itu. Saya harus melepaskan keadaan saya gitu ya. Bahkan di atas itu semua untuk kepentingan nama Tuhan. Sangat-sangat susah, tapi saya mengerti bahwa ternyata melepaskan hak ini sangat penting buat kita. Hak untuk kita bahagia. Hari ini kita mungkin punya hak untuk lenje-lenje, untuk untuk santai ya Bapak Ibu ya, untuk holiday, untuk istirahat. Tapi kita melepaskan hak itu untuk kita mau dengar firman Tuhan, mau datang ke gereja, mau dengar hati Tuhan ya. Itu kita sedang melepaskan hak. Tapi bukan cuma itu Bapak Ibu, lebih dalam lagi. Tuhan ingin kita melepaskan semua hak-hak yang kita punya. Hak untuk diakui, hak untuk dipuji, hak untuk merasa bahagia gitu ya Bapak Ibu. Tuhan bilang, lepaskan itu anakku. Agar aku ingin, karena kenapa Bapak Ibu, Tuhan ingin bilang gini, agar aku bisa pakai kamu. Agar Tuhan Yesus bisa pakai Bapak Ibu. Kehidupan Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa bersaksi, seperti saya dan istri saya, untuk saya bersaksi dan melayani Tuhan. Saya percaya banget Bapak Ibu, yang hari ini, mereka pemain musik yang ada di depan Bapak Ibu hari ini, mereka juga sedang melepaskan hak mereka, untuk menjadi seorang yang mau mencintai Tuhan, mempercayakan hidup mereka untuk melayani Tuhan Bapak Ibu. Begitu juga kita Bapak Ibu, hari ini kita datang untuk mau bersaksi, untuk melayani Tuhan. Tidak hanya cuma duduk, tapi kita mau menjadi pelakunya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu yang kedua, Tuhan ngomong begini, Bapak Ibu. Di mana hartamu, anakku? Saya nangis ini, Bapak Ibu, karena ternyata saya mendapatkan pengertian yang kuat. Ternyata Lukas 12 ayat 34 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ternyata Bapak Ibu,
Tuhan nggak mau. Tuhan kasih saya dua definisi. Ada harta yang nggak sempurna dalam hidup kita. Ada harta yang sempurna. Harta yang harta yang sempurna itu adalah harta yang nggak sempurna itu adalah apa? Mungkin rumah kita, jabatan kita, masa muda kita ya. Ada lagunya Forever Young, I wanna be forever young. Ternyata si pencipta lagunya juga merasakan kecewa. Kenapa? Dia menyukai fisiknya untuk selalu muda terus. Tapi akhirnya dia kecewa. Dia harus tua dan di ujung hidupnya dia juga kecewa. Sebenarnya hari ini Tuhan ingin kita lepaskan harta itu semua. Baik itu jabatan kita, lepaskan aja. Udah jangan anggap itu menjadi harta kita. Jangan anggap wah anak menjadi harta kita yang paling paling tinggi dari semua hidup kita. Semua itu Tuhan bilang tanggalkan. Hartamu adalah aku, anakku, Tuhan sendiri. Karena harta yang sempurna dalam hidup kita hanya Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dia adalah permata dalam hidup kita. Permata hati kita, Bapak Ibu. Lalu Tuhan ngajak, uh, Tuhan Tuhan bilang sama saya, tidak bukannya feeling good, not feeling good, but feeling God, gitu ya. Karena ketika kita menaruh harta kita adalah Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan merasakan Tuhan dalam hidup kita. Banyak hari-hari ini orang yang mengalami pandemi sakit COVID-19 dan saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Banyak mereka berdoa, aduh sembuh, sembuh, sembuh. Tapi Tuhan bukan mencari itu. Tuhan mau mendengar, apakah kamu mau kembali padaku? Kesembuhan itu bonus dari semuanya. Tapi Tuhan ingin bilang, pulihkan hatimu. Taruh hartamu adalah aku. Maka kita akan pulih. Maka kita akan sembuh Bapak Ibu. Amin. Lalu hal yang ketiga yang terakhir, Tuhan bilang apa? Bersyukurlah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Allah kita dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin. Jadi ternyata saya baru tahu Bapak Ibu, ternyata mengucap syukur bukan berarti mengucap syukur itu membuat kita orang menjadi yang positif gitu. Membuat kita nggak gampang stres gitu ya. Banyak orang bilang begitu. Ternyata begitu dalam perenungan kami berdua, ternyata Tuhan ngajarin di tengah-tengah kita bersyukur Bapak Ibu. Oh Tuhan, terima kasih buat masalah ini. Terima kasih untuk keadaan saya hari ini, keadaan keluarga saya. Terima kasih untuk makanan hari ini. Tapi akhirnya kita menyadari ada Tuhan dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa ada jawaban dalam keadaan masalah hidup kita. Kita seperti mengerti keadaan kita oleh karena Tuhan menyatakan dalam ucapan syukur kita. Saya sampai di Jakarta hari ini Bapak Ibu dan mau melepaskan hak saya dan semuanya. Akhirnya dari saya mengucap syukur dan istri saya, Tuhan bikin sesuatu yang baru. Kami akhirnya bergerak di bidang kuliner, di ayam panggang gitu ya. Ternyata Tuhan kasih resepnya. Ketika kami mengucap syukur, Tuhan ngasih kami resep untuk membuat ayam panggang. Lalu banyak yang diberkati, banyak yang bersyukur. Padahal itu cuma ayam panggang gitu ya. Padahal banyak makanan di luar sana yang enak gitu. Tapi banyak orang yang merasakan mereka diberkati Tuhan gitu. Jadi kekuatan mengucap syukur itu membuat kita mengerti Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan demi tujuan kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Saya mengucap syukur Bapak Ibu, lagu yang tadi kita nyanyikan, yang kita dengar lagunya itu adalah tentang kasih mula-mula. Saya baru menyadari bahwa keadaan hari-hari ini Tuhan izinkan terjadi untuk kita kembali kepada kasih mula-mula. Lagu yang tadi kita lihat itu nggak ada tulisan liriknya kasih mula-mula Bapak Ibu, tapi adanya cuma kau yang terindah, termanis. Tapi semuanya itu adalah gambaran Tuhan ingin kita kembali kepada cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Tadi saya suka sekali tadi Pastor Benny bilang ini, kami mencintaimu Tuhan, kami mengasihimu. Tuhan rindu mendengar itu dalam bilangan generasi kita hari-hari ini. Karena kita cuma perlu Tuhan dalam hidup kita. Dan itu semua cukup. Mari kita nyanyikan lagu ini ya Bapak Ibu. Kasih mula-mula dan mungkin ada liriknya bisa ditampilkan. Minta tolong Pak Hendra. Terima kasih.
kita nyanyi bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini lagu tercipta dari penyembahan kami berdua, dinyanyikan sama adik kami Dewi di Bali di Tabanan. Mari kita nyanyi bersama ya. Kau yang terindah, kau yang termanis, yang mulia, ajaib kau Yesus. Katakan, kau yang ku cinta, kau yang ku rindu, Bapa yang kekal, berharga bagiku. Segala pujian, segala hormatku, bukti kasih-Mu ya Tuhan, oh Yesusku. Segala pujian, segala hormatku, pengorbananmu Yesusku, Tuhanku. Kita nyanyi refnya sekali lagi. Segala pujian, segala hormatku, bukti kasih-Mu ya Tuhan, oh Yesusku. Haleluya. Segala pujian, segala hormatku, pengorbananmu Yesusku, Tuhanku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Thank you Brother Ronald, kami semua diberkati. Haleluya. Nah, sebelum Brother Ronald kita dengar firman Tuhan, saya akan tutup dengan firman Tuhan. Kita boleh tanya dulu ya. Brother Ronald pernah dibawa ke surga, betul kan? Ya, coba cerita sedikit 1 menit gimana keadaan surga. Karena banyak orang di luar sana tidak percaya kalau ada surga. Maunya forever young, aku mau hidup 1000 tahun lagi di Amerika katanya. Nggak Brother Ronald tinggal di Bali, katanya itu paradise-nya dunia, tetapi dibandingkan Bali gimana surga? Silakan cerita sedikit, 1-2 menit. Haleluya. Ya, terima kasih Pastor. Ya, jadi Pastor, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sekali Bapak, bersyukur sekali kasih kebaikan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Karena ternyata kematian bukan menjadi sesuatu yang mengerikan buat hidup kita. Jangan pernah berduka cita untuk itu Bapak Ibu. Kalau hari ini dari kemarin ya, saya mendoakan banyak keluarga-keluarga yang akhirnya mereka minta berdoa begitu ya. Pada akhirnya saudara yang dicintai, suami atau istri yang dicintai pun harus dipanggil Tuhan. Tapi saya melihat muka mereka Bapak Ibu Saudara, mereka happy banget, bahagia. Karena saya menceritakan kepada mereka bahwa kematian kita
Ada taman yang luar biasa di situ. Ada Tuhan yang ngajak kita makan bersama, makan dan berbicara dan waktu itu Bapak Ibu tamannya itu begitu indah dahsyat. Dan saya percaya banget Bapak Ibu dalam keadaan hidup kita hari ini percaya Yesus, kita pasti selamat. Kita pasti bahagia Bapak Ibu. Karena kematian tidak menjadi sesuatu yang menakutkan Bapak Ibu. Saya bukan bilang Bapak Ibu hari ini harus, jangan-jangan Pak Ronald gitu ya. Tapi banyak yang bilang gini, gak usah takut gitu. Gak usah merasa sedih Bapak Ibu. Karena saya melihat Bapak Ibu, saya disuruh balik Bapak Ibu sama Tuhan hari ini. Itu saya nggak mau Bapak Ibu. Saya bilang ketika Tuhan bilang gini, belum anakku, ini masih taman tempat persinggahan. Aku ingin kamu kembali bersaksi bagi mereka. Saya menangis saat itu. Wah, Bapak, izinkan aku bersamamu untuk selamanya di sini. Saya bilang begitu. Jangan, saya nggak mau balik lagi. Saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang, jangan anakku. Aku ingin mereka mengenal aku. Bahwa aku adalah Tuhan. Aku adalah terang, jalan dan kehidupan. Tuhan ingin kita saat ini saya hidup hari ini Bapak Ibu. Saya ingin mau bilang Bapak Ibu. Saya lihat ada lubang di sininya. Ketika beliau menjelaskan. Mukanya terang. Mukanya terang sekali Bapak Ibu. Terus di sininya ada lubang Bapak Ibu. Saya tahu itu lubang. Lubang itu adalah lubang dari paku. Oh Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus namanya. Dia ingin kita selamat. Dia ingin kita bahagia. Hari ini kita hidup. Mari kita berbuah. Amin. Nah, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Terakhir ini Brother Ronald, ya Bapak Ibu Saudara yang ingin lihat kesaksiannya, please buka di YouTube. Kalau nggak salah kita bikin YouTube kesaksian kita waktu ibadah dengan Brother Ronald di tahun 2020 itu yang lihat udah 12.000 ya, 12.000 viewer. Kesaksian Brother Ronald dibangkitkan dari kematian, dibawa ke surga, ketemu Tuhan dan bersaksi. Terakhir nih Brother Ronald, pertanyaannya, kan gak semua orang nih disembuhkan dari COVID. Puji Tuhan, Brother Ronald 14 hari koma ke surga, akhirnya bangkit, sekarang sehat, tambah ganteng lagi ya. Wah, Amin. luar biasa. Nah, bagaimana encourage Brother Ronald kepada sahabat ini, ada teman-teman di sini yang mungkin maaf keluarganya dipanggil Tuhan atau sakit COVID nggak sembuh. Bagaimana encourage Brother Ronald kepada kami semua? Silahkan 1-2 menit. Ya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya banyak kita yang merasa seperti ditinggalkan gitu ya, terpisah dari mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Tapi Bapak Ibu saya mau kasih tahu ada kabar bahagia dari semua itu. Istri saya mungkin, kalau ada istri saya di sini ya, akan ngomong bahwa dia juga bersyukur gitu loh. Bukan karena saya hidup Bapak Ibu, tapi dia juga mendapat kabar bahagia. Meskipun hari ini saya pun tidak hidup Bapak Ibu, saya ada di sana di taman. Saya Bapak Ibu cemburu sebenarnya. Cemburu sekali mereka yang hari ini pergi. Kenapa? Mereka sudah ada di taman yang luar biasa. Mereka makan buah yang segar yang sampai keluar airnya di dagu sampai ke leher itu. Saya bilang, oh Tuhan, Bapak ini segar sekali gitu. Tapi Bapak bilang, aku ingin hidupmu berbuah, manis, segar dan berkenan di hatiku. Di situ saya bicara Bapak Ibu, bahwa kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan, tapi itu sukacita. Kita sudah berganti status di dunia dengan Tuhan. Dan Tuhan, saya panggil di sana Bapa, Aba Bapa. Ternyata Yesus mengajarkan doa Bapa kami ya Bapak Ibu. Ternyata kita di sana seperti anak-anaknya gitu di sana. Dan kita jalan, wah bahagia sekali Bapak Ibu. Jangan khawatir, siapapun yang saat ini ditinggalkan kekasih-kekasihnya, keluarga-keluarga yang ditinggalkan hari ini, bersukacitalah. Karena mereka sudah di tempat yang terbaik bersama Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya nanti kita juga bersama mereka di sana. Tunggu aja waktunya. Kloternya masih lama ya Bapak Ibu. Tunggu nikmati aja sekarang hidup kita hari ini. Mari kita berbuah. Mari kita yang saat ini pesan-pesan dari almarhum itu kita buat itu hidup. Oh, ada firman Tuhan apa yang disampaikan? Biarkan aku hidup dengan pesan-pesan itu untuk menghidupi bahwa Yesus telah menebus saya dan almarhum untuk bersama-sama nanti di kekekalan. Puji Tuhan, bersukacita, bersyukur selalu. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan semua berdoa untuk Brother Ronald. Bentar lagi kita panggil Pastor Ronald. Haleluya. Ya, Bapak kami bersyukur buat Pastor Ronald yang sudah jadi berkat buat kami dan YouTube-nya dilihat ratusan ribu orang di seluruh dunia. Kami berdoa berkati dia kalau dia meninggalkan Bali untuk ke Jakarta, bahkan kalau Tuhan izinkan bulan depan akan mengapply visa untuk boleh bersaksi di Amerika dan di Kanada. Kami berdoa tangan Tuhan yang sempurna menuntun hidupnya. Biarlah kesaksian dia di surga bertemu dengan Tuhan akan jadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Kami nggak perlu takut, kami nggak perlu khawatir, karena Tuhan sudah menyediakan rumah yang kekal di surga. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati Risma juga, pakai istrinya dengan dahsyat luar biasa. Kami mengangkat tangan, berkat-Mu tercurah atas hidupnya. Dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka kitab kita. Saya janji kita akan close 10-15 minutes, 15 menit ke depan dengan kita merenungkan firman. Tadi waktu Brother Ronald bersaksi, saya diingatkan ayat Alkitab di Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12, we little bit change our schedule and agenda. Ya, tadi saya mau sampaikan Lukas, tapi sepertinya nggak cocok. Ini yang cocok, yang Tuhan mau. Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Bapak Ibu Saudara, ini pesan Tuhan buat Abram. Dia dipanggil dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah yang dia nggak tahu. Tetapi Tuhan berjanji kepada dia, di tanah tersebut aku akan memberkati dan engkau akan jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, sering kita mau pergi ke satu tempat ya, apalagi zaman sekarang, kita pingin perginya kemana? Ke New York, berapa jam? 2 jam ya. Oh, rest areanya di mana supaya bisa berhenti gitu ya. Oh, pergi kemana? Ada yang ke Florida ya, 16 jam. Waduh, kalau 16 jam berarti nginepnya di mana? Saudara, bahkan sekarang ada aplikasi namanya Waze, itu kalau ada traffic itu ketahuan, ditarik, diulur dan sebagainya, dibawa masuk supaya jelas. Sampai sana 2,5 jam, sampai sana 4 jam. Nah, tetapi kalau Abraham dipanggil waktu itu, he doesn't really know where he need to go. Dia nggak tahu kemana dia harus pergi. Pokoknya ikut aja ya, jalan saja. Ikut rencananya Tuhan. It's not comfortable, nggak enak. Bayangkan saya diajak jemaat, ayo Pak Beni kita pergi makan-makan. Kemana? Oh enak wis pokoknya Pak. Haujak senciping, oh enak wis. Kemana? Ikut aja Pak. Berapa lama? Wis tau, pokoknya ikut aja. Waduh. Saya ngomong, ini belum tentu makannya buffet, makannya Korea, makannya American food, perginya. Saudara, ada yang mau seperti itu? Cialing mau? Ayo tak ajak makan. Nggak usah tanya deh kemana perginya. Nggak usah tanya mau makan apa, pokoknya enak. Mau diajak. Udah drive 1 jam, kemana? Pokoknya ikut aja Ling, enak wis. Mau 1 jam? Oke, 1 jam belum nyampe, 2 jam belum nyampe. Ayo, saudara pasti Cialing ngomong, Pak Beni ini makannya hari ini atau sesuk mangane. Kita nggak tahu. Pasti kalau kita menghadapi situasi seperti itu nggak comfortable. Itulah yang terjadi oleh Abraham, dipanggil Tuhan ke satu tempat yang dia nggak tahu. Brother Ronald bersaksi, dia dipanggil Tuhan dari Bali, sekarang pindah ke Jakarta. Dia tinggalkan bisnisnya, kalau nggak salah ada base, ada rumah, ada semuanya ditinggalkan untuk ikut rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya cuma sharing saja. Kemarin minggu yang lalu GBI ada sidang raya dan semua pendeta-pendeta sesepuh GBI semua sepakat bahwa, saya nggak nakut-nakuti saudara ya, maaf ya, bahwa mereka yakin bahwa pandemik ini nggak akan selesai dalam waktu 2 atau 3 tahun.
kalau lihat case-nya. Saudara, saya dulu senang, wah Australia sama New Zealand itu zero case. Bahkan ke mall itu udah nggak pakai masker. Wah, senang saya lihat. Waduh, Australia banget. Hari ini Australia di Sydney terutama, setiap hari 1.000 sampai 2.000 new cases, lockdown di mana-mana, termasuk juga di New Zealand. Kita pikir yang lalu 4th of July di Philadelphia case-nya cuma 2, 3, 10. Oh saudara, wah entar lagi kita happy nih, kita bisa enjoy dan sebagainya. Bapak Ibu saudara, kalau saudara Google hari ini, per hari ini, saya kemarin lihat Pennsylvania sendiri hampir 3.000, 4.000 new cases setiap hari. Bayangkan saudara-saudara, ingat seperti tahun yang lalu, waktu summer semuanya oke. Begitu masuk winter, apa yang terjadi? Coronanya di winter semakin luar biasa. Ini yang saya mau share bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk berjaga-jaga dan waspada. Dan kami juga para pendeta kumpul dan kami sepakat bahwa pandemik ini tidak akan selesai dalam 1-2 hari. Makanya kita berubah. Semua pelayanan kita berubah. 1 tahun yang lalu kita nggak ada kayak gini, saudara. Nggak ada di sini pakai Zoom. Ini yang dari Chicago, dari Kelapa Gading, dari Bali semua. Tapi semua kita sekarang berubah. Kita sedang pergi journey ke tempat yang kita nggak tahu. Sampai kapan kita selesai? Tapi saya mau beritahu, Tuhan ada bersama dengan kita. Katakan amin. Abraham berjalan bersama dengan Tuhan. It doesn't matter. Gak peduli kemanapun kita pergi. Gak peduli kapanpun kita harus jernih. Yang penting saudara, kita melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan. Ikut tuntunannya Tuhan. Dengar perintahnya Tuhan. Dan pertolongannya sempurna bagi orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini satu hal saja. Jangan hidup dengan kekuatan kita sendiri. Jangan hidup jalan dalam kehidupan kita sendiri. Hiduplah berjalan bersama dengan Tuhan. Yang membuat Abraham akhirnya masuk ke tempat di mana Tuhan utus dia dan dia jadi berkat. Ayat yang ke-7 dikatakan begini. Di situ maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Wow, hari ini Brother Ronald punya kesaksian dia bertemu dengan Tuhan. Dan hari itu ternyata juga Abraham bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Dia mendirikan mezbah. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, dengar, tinggalkan konsep yang lama, berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun mezbah, menyembah, memuji Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan akan berbicara dan menampakkan dirinya kepada kita dan dia akan menuntun langkah-langkah kita. Jadi di dalam perjalanan yang kita tidak tahu sampai kapan, termasuk saya, secara manusia deg-degan loh, saudara. Aduh, ini gimana ya? Di era pandemi ini saya jujur, kalau kita ngobrol sama hamba-hamba Tuhan, ya pastor, kalau yang datang 50% ada jadi jemaat itu sudah praise the Lord. Ada yang cuma 30% jemaatnya yang datang. Bahkan beberapa gereja di Indonesia tutup karena tempat sewanya nggak bisa bayar. Kami mensupport hamba-hamba Tuhan, bayar sel pun aja nggak bisa, saudara. Makan sehari cuma sekali, saudara. Susah. Oleh sebab itu saya mengencourage jemaat, kalau ada uang lebih, yuk kita bantu teman-teman kita di Indonesia, hamba-hamba Tuhan di pedesaan, saudara. Itu dikasih, maaf ya, saya dikasih uang 1 juta, dia sudah kamsia. Pak, ini bisa nyambung selama 1 bulan. Karena nggak ada lagi ibadah, jemaat nggak bisa bekerja, jemaat juga susah. Bapak Ibu Saudara, susah, sulit, tantangan terjadi. Tapi kita percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti seperti Abraham, kita akan dituntun, disertai, dan Tuhan akan bawa kita ke tanah perjanjian. Saya berharap, saya ingin sih kita sampai tanah perjanjian tahun depan. Artinya pandemiknya selesai tahun depan. Tapi kalau belum selesai, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap cinta dan sayang sama Tuhan.
Mengasihi Tuhan, karena hanya Tuhan jawaban atas hidup kita. Katakan amin. Bukan Joe Biden, bukan Jokowi, bukan pemerintah. Mereka melakukan yang mereka bisa. Bapak Ibu Saudara, kita ini sedang jalan di tempat yang kita nggak tahu. Pay intention, hidup benar, andalkan Tuhan, jalan sama Tuhan. Jangan sampai salah ambil keputusan. Karena waktu kita salah ambil keputusan, maka kita nggak sampai ke tempat tujuan. Thank you Brother Ronald, sudah bersaksi tentang surga. Surga itu ada dan nyata Bapak Ibu Saudara. Surga itu indah. Surga itu luar biasa. Waktu saya dengar kesaksian Brother Ronald, kan kita ditinggal. Saya ditinggal ibu saya tahun ini. Kadang saya bilang, Tuhan kok nggak kasih kesempatan dia lebih lagi. Dia pingin ke Amerika, berobat ke Amerika, tapi nggak bisa. Tapi begitu dengar kesaksian Brother Ronald, puji Tuhan, ternyata dia sudah ada di tempat yang lebih indah. 1-2 minggu sebelum ibu saya dipanggil Tuhan, om saya dipanggil Tuhan karena COVID. Saya pikir, Tuhan kenapa ini? Belum sampai sebulan, om saya dulu dipanggil. Dan puji Tuhan, 2 minggu yang lalu tante saya juga dipanggil karena COVID. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang kita sedih. Kenapa mereka semua? Ibu saya nggak dipanggil karena COVID, karena memang sudah sakit hampir 4-5 tahun terakhir. Nah, kenapa kadang orang yang kita cintai itu ya harus dipanggil kan? Goes too soon. Tapi begitu mendengarkan kesaksian ini, saudara, surga bukan cuma dongeng. Surga adalah tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu pertahankan iman saudara. Jangan cinta Tuhan lebih daripada yang lain. Karena apa? Di dunia ini kita cuma sementara. Di dunia ini kita cuma perjalanan yang gak panjang. Tapi di surga kita akan hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Khairil Anwar nyanyi begini. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Saudara ada yang mau hidup 1000 tahun di Philadelphia, angkat tangan. Siapa yang mau? Udah Philadelphia tahu. Siapa mau hidup di New Jersey 1000 tahun lagi, angkat tangan. Nah, aduh Pak, bangun jam 5 pagi, kerja 1000 tahun lagi, bayar mortgage 1000 tahun lagi, dan sebagainya. Nggak ada yang mau. Bisa hidup 100 tahun aja keren. Mbah saya, nenek saya umurnya 96 tahun. Masih seger umur 90. Tapi kita nggak akan mampu kayak gitu. I don't think so I can make it 90. Tapi kalau Tuhan mau terserah. Nah, maksud saya begini Bapak Ibu Saudara. Di tempat yang sederhana, yang sementara ini di dunia, mari jangan fokus kita hilang. Dan kita cuma mengejar kekayaan harta dunia yang seperti Brother Ronald sampaikan. Perjalanan saudara, maaf mungkin dibawa ke New York. Tapi dari Philadelphia ke New York itu ada rest area 3, exit 3, exit 4. Saudara yang pernah ke New York berkali-kali, itu bagus-bagus rest areanya. Ada Starbucks, ada McDonald, Burger King, semua, you name it, semua. Tapi saya yakin saudara ngomong, udah deh aku nggak mau deh ke New York, aku ke rest area aja. Ini di sini enak makanannya. Pasti orang New York ngomong gini, jangan berhenti di rest area, karena di New York lebih banyak makanannya, di New York lebih beautiful. Enggak, aku mau di rest area, ini enak di rest area. Your journey is not done yet. Perjalanan kita belum selesai Bapak Ibu Saudara. Ayo kita terus pertahankan iman kita. Ayo kita terus cinta Tuhan. Ayo kita terus mengasihi Tuhan. Sebab apa? Sebelum kita dipanggil Tuhan, itu pertandingan iman. Pertahankan imanmu, kesetiaanmu, tetap mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Sebab Tuhan berjanji, di sana ada rumah yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Enggak ada kertak gigi. Di sana sukacita bersama dengan Bapa di surga selama-lamanya. Katakan amin. Nggak ada air mata, nggak ada kesedihan,
Nggak ada lagi kepiluan hati, sakit hati. Di sana cuma ada sukacita kemenangan. Dan itu pengharapan kita. Saya tutup satu ayat ini dan kita selesai. Paulus berkata begini, kalau nggak ada surga, lebih baik kita hari ini makan, minum sepuasnya dan mati. Kalau nggak ada surga, lebih baik kita have fun, foya-foya, kerjakan apa aja yang kita mau. Setelah itu kita mati. Kenapa kita hari ini ada di sini? Tadi pengerja itu 8:30 sudah kumpul semua di depan. Kenapa kita setia melayani? Kenapa kita memuji Tuhan? Dalam pelayanan banyak pergumulan. Kita tetap setia, kita nangis, kita doa puasa, kerjakan. Ikut Tuhan. Sekarang kalau menjadi orang Kristen di Philadelphia enak. Kita bisa ibadah seperti ini. Kalau menjadi orang Kristen di Afghanistan hari ini, taruhannya nyawa. Menjadi orang yang percaya di Afghanistan hari ini, taruhannya bom bunuh diri. Kenapa kita bisa ada di sini? Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan mau kita mengumpulkan bukan cuma harta di dunia, tapi kita mengumpulkan harta di surga. Kenapa Anda datang pagi-pagi menyembah Tuhan, muji Tuhan? Karena aku tahu hidupku bukan hanya cuma di sini. Waktu aku setia melayani dan menyembah Tuhan, aku sedang mengumpulkan harta di surga. Dan orang-orang yang setia, waktu datang ke surga, pintu surga terbuka, mereka yang mati akan terdengar suara, sabaslah hamba-Ku yang setia, aku memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Dan itu kita akan pakai selamanya. Saya mau kita semua nanti reuni di surga. Katakan amin. Siapa yang mau kita reuni di surga, angkat tangan. Yang nggak angkat tangan nggak ketemu di surga. Amin. Atau saudara mau tinggal di sini 1000 tahun lagi. I don't think so. Kita ada semua di gereja ini, memuji dan menyembah Tuhan, cinta Tuhan, karena kita mau sampai ke surga, rumah Bapa yang kekal. Bukan berarti ini Pak Beni kok ngajak mati, enggak. Mempersiapkan diri supaya kita tahu bahwa hari-hari ini singkat, hari-hari ini kita nggak boleh main-main, harus hidup senangkan hati Tuhan. Nah kalau pandemi masih berjalan 2-3 tahun kemudian, saya nggak tahu, saya bukan nabi, saya bukan ahli dan sebagainya, tapi it looks like it's not going to be over very soon. Pegang iman, tetap cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kita sampai tanah perjanjian. Mari pakai berdiri bersama-sama. Brother Ronald masih ada? Saya minta Brother Ronald pimpin kita dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Atas hidup kami Tuhan. Tidak berhenti-berhentinya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Kau berikan. Menjadi kesempatan untuk kami mengatakan kami cinta padamu Bapa. Kami menjadikan Engkau harta yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Kami nggak mau lagi Tuhan. Kami nggak mau lagi lari dari itu Tuhan. Kami mau mengejar itu Tuhan. Mengejar Engkau Tuhan. Dan Engkau memeluk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hidup kami harus berbuah Tuhan. Kami harus memiliki buah yang Kau suka Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Buah kesabaran, buah kelemah lembutan Tuhan, buah penguasaan diri Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. Untuk menyatakan bahwa Engkau Bapa yang besar, Engkau Bapa yang mulia. Kami sayang Engkau Bapa, kami cinta padamu Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini Tuhan. Kami sungguh diberkati Bapa, kami sungguh diberkati Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami Bapa. Kami berjalan Tuhan. Kami akan menyatakan Tuhan di tengah-tengah keadaan kami. Di negara orang-orang di sekitar kami hari ini Tuhan. Bangsa-bangsa yang enggak mengenal Tuhan. Hari ini mereka di dalam hidup kami Tuhan. Mereka melihat sinar kemuliaan Yesus Kristus ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Kami memiliki tempat yang terbaik di surga Tuhan. Kami enggak perlu takut dengan
maut itu Tuhan. Dan saat ini kami menikmati bersama Tuhan di tengah-tengah COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami nggak sendirian Tuhan. Kami ada bersama Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk iman bersama Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan hidup kami, yang membuat kami bahagia. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kebenaran firman ini Tuhan, memerdekakan kami Tuhan. Menguatkan kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Angkat tanganmu, terima berkatnya Tuhan. Diberkati keluargamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati keluargamu. Diberkati usahamu, keuanganmu. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Sekarang pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. God bless you.